Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, Pak Guru sekarang sedang murojaah belajar memanah. Nah, sudah lama Pak Guru tidak kita lockdown, tidak latihan. Nah, sekarang Pak Guru mumpung ada di sekolahan, Pak Guru murojaah dulu memanah ya. Karena kata Rasulullah SAW, yang bermanfaat itu ada 3. Engkau menjinakkan kudamu, engkau menembakkan panahmu, kemudian yang ketiga adalah engkau bermain dengan keluargamu, kata Rasulullah SAW. Nah, anakku, ngomong-ngomong masalah hadis, nah kita sekarang akan melanjutkan hafalan kita ya, hadis yang kedua. Matanya sudah hafal semua Pak Guru, berharap semuanya sudah hafal semua. Sekarang kita akan tambahkan dengan arti dari hadis yang kedua ya. Baik, kita langsung mulai saja hafalan hadis kita. Pak Guru taruh dulu panahannya, kita menghafal ya. Setelah menghafal kita lanjutkan lagi olahraganya. Hafalan hadis Al-Hadithu As-Sani, hadis kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siswa-siswi kelas 2 dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam pelajaran hafalan hadis. Kita akan lanjutkan hafalan kita. Hari ini kita menambah hafalan, yaitu arti pada hadis yang kedua. Anak-anakku, sebelumnya semua selalu dalam keadaan rapi, duduk yang rapi. Yang laki-laki mengenakan peci, yang perempuan mengenakan jilbabnya, menutup aurat, agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menghafal hadis. Baik, sekarang kita mulai ya. Sebelumnya kita murjah dulu di hadis yang pertama. Al-haditsu al-awwalu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian. Akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hadis yang pertama sudah kita murojaah. Nanti anak-anak semua terus mengulang-ulang ya hadis pertama dan keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Al-haditsu as-sani ju'ila dzulu was-sagharu 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Al-haditsu as-sani ju'ila dzulu was-sagharu 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baiklah anak-anakku, semuanya sudah hafal ya. Tidak boleh ada yang membaca lagi. Pastikan semua sudah hafal dengan baik. Sekarang kita hafalkan artinya. Kita mulai ya. Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Sekali lagi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Nah, anak-anak soleh dan soleha, ini adalah contoh mengulang-ulang. Nanti di rumah kalian bisa mengulang-ulang terus lebih dari 10, itu lebih baik. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Sekali lagi, dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Ya anak-anakku, terus diulang sebanyak 10 kali, 15 kali ya. Baik, sekarang kita gabungkan antara kalimat yang pertama dan yang kedua tadi ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Baiklah anak-anakku, ini juga diulang-ulang berkali-kali, 10 kali, 15 kali sampai hafal. Nah, kita lanjut ke kalimat yang terakhir. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, anak-anakku, ini diulang ya 15 kali, 20 kali, 100 kali juga nggak apa-apa. Yang penting hafal. Nah, sekarang kita kembali ke awal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita ulang lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, anak-anakku, alhamdulillah untuk artinya sudah kita hafalkan dari awal sampai akhir. Nah, tinggal diulang-ulang di rumah ya. 10 kali, 10 kali, 20 kali, Masya Allah. Nanti hafal dengan sendirinya, sangat mudah sekali. Sekarang kita baca lagi matan hadisnya dengan artinya ya. Al-haditsu as-sani, ju'ila az-zulu was-sagharu 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baiklah anak-anakku yang saleh dan saleha, begitu saja caranya ya. Diulang, insya Allah hafal. Yang penting kita niatnya lurus, insya Allah akan mendapatkan pahala setiap kelelahan kita. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kita memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang anak-anak diulang-ulang ya, nanti disetorkan untuk pekan ini insya Allah. Kalimat
Insyaallah. Anak-anakku yang saleh dan saleha, ini hasil tembakannya kurang bagus ya. Mungkin karena Pak Guru udah lama nggak belajar, jadinya ya seperti itu tembakannya. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, nggak ada yang ngumpul di tengah-tengah. Mungkin karena Pak Guru udah lama nggak belajar. Nah, ini bisa sama seperti Al-Quran, hadis. Kalau kita nggak dimuraja, nggak diulang-ulang, ya dia akan terlupa. Bahkan para ulama mengatakan Al-Quran yang melupakan kita. Insyaallah ya sampai seperti itu ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya menjadi orang-orang yang selalu menjaga hafalan-hafalan kita. Baiklah anak-anakku yang saleh dan saleha, kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di hadis yang ketiga setelah nanti kita setoran hafalannya di pekan ini insyaallah ya. Siap-siap untuk dimurjah terus. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.